Kayak semisal harga jual aplikasinya ternyata 600.000. Nah, dalam 1 tahun kita bisa menjangkau 100.000 customer. Itu sangat tidak realistis. Sebenarnya kuncinya itu di visualisasi. Karena sejatinya manusia itu kan makhluk visual ya. Kalau udah punya kunci-kunci yang bagus, emas dalam visual yang bagus. Kalau udah punya visual yang bagus, menurutku itu nanti bisa gampang lolos ke final harus. Lanjut Mas, setelah tahap proposal, ada tahap yang mungkin sangat menegangkan bagi sebagian orang gitu. Nah, biasanya setelah kita tahap proposal itu tahap sesi pitching atau presentasi di hadapan para dewan juri. Nah, kalau semisal di beberapa lomba itu kita nggak hanya ada di hadapan dewan juri aja, tapi ada peserta-pesertanya yang nonton kita presentasi. Nah, menurut Mas Iyo nih, gimana sih cara menyampaikan ide kita, menyampaikan semua ide bisnis kita yang akan diterima oleh dewan juri dengan cukup maksimal gitu, dengan semua ketegangan yang ada gitu. Oke, biasanya kalau PPT itu presentasi ketika kita bikin pitch deck itu kan kurang lebih sebenarnya rangkuman dari proposal yang kita buat. Nah, itu coba kemas dalam segi visualisasi. Jadi jangan terlalu banyak teks juga. Kadang ini yang membedakan ketika kita pitching di lomba sama di kelas. Kalau di kelas kan mungkin oke lah kita bikin banyak teksnya karena ya orang-orang pasti nanti lihat PPT kita. Nah, tapi kalau di kompetisi itu kita dinilai seberapa paham kita sama ide kita. Nah, dinilainya itu dari apa? Ketika kamu improvisasi dalam menjelaskan idemu. Nah, misal kamu lihat nih kayak lagi menjelaskan bagian A, tapi kamu lihat PPT terus, berarti kan dari segi kepahaman kamu tentang yang kamu buat itu kan masih minim. Nah, itu sebenarnya kalau kamu kemasnya dengan visual, terus kamu menjelaskannya dengan improvisasi, poin-poin yang kamu tahu, terus kamu kembangkan sendiri, itu pasti lebih enak. Juri-juri bakal menilai, oh ternyata orang ini memahami idenya sendiri. Gitu. Nah, terus nanti kalau udah punya pemahaman yang bagus tentang ide, kita lanjut ke Q&A. Nah, Q&A ini sebenarnya jadi kunci juga dalam presentasi, karena biasanya ada bagian penilaian di Q&A-nya. Kayak penilaian kepahaman tentang sebuah ide itu juga nilai dari Q&A. Jadi misal kita menjawab apa, terus dengan sesuai nggak dengan pertanyaan dari juri itu. Nah, itu biasanya menjadi kunci juga. Biasanya ini sebenarnya pertanyaan juri itu bisa ditandain. Jadi misal kita lagi pitching urutan ke-6, kita kan bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa tandain, oh juri ini tuh mengkuliti di bidang finance. Juri ini mengkuliti dari segi teknologi. Juri ini mengkuliti dari segi analisis kompetitor. Karena kalau jurinya itu dosen, basically mereka nggak bakal berbeda jauh pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kurang lebih sama. Apalagi misal dapat juri yang backgroundnya akuntansi atau dia udah lama di dunia bisnis, pasti yang dibahas tuh finance. Nah, finance ini juga harus kuat. Gitu. Jadi misal udah punya finance yang kuat, terus punya penjelasan yang kuat, Q&A nanti juga kuat, itu menurutku bisa. Gitu. Jadi Q&A itu biasanya bisa dilatih juga. Teman-teman kan sekarang udah familiar dengan AI. Nah, teman-teman bisa masukin deck-nya ke sana, terus bisa kayak coba buatkan pertanyaan dari deck yang telah saya buat. Nah, ini sebenarnya bisa buat preparation kita juga. Jadi kayak, oh, ketika kita nanti Q&A itu kita nggak benar-benar kosong tentang gambaran pertanyaan dari juri. Jadi kita udah punya acuan-acuan yang ada. Oh, juri nanti ada probabilitas buat menanyakan hal A. Oh, juri ada kemungkinan menanyakan hal B. Oh, juri ada kemungkinan menanyakan hal C. Ketika kamu sudah riset duluan, berarti kan kamu nanti sudah jauh lebih siap. Tapi sebenarnya so far pertanyaan dari juri itu nggak bakal jauh dari apa yang kamu buat. Nah, ketika kamu udah memantapkan apa yang kamu buat, seharusnya Q&A itu bukan menjadi sebuah masalah. Karena tapi di sisi yang lain kita juga perlu mental buat menjawab. Gitu. Karena dulu aku juga pertama itu bingung kayak ketika ditanya ini tuh takut salah jawab apa gimana. Tapi ternyata ketika kita ditanya sebuah ide dan kita menguasai ide itu, pasti nanti lama-kelamaan juga kayak oh sebenarnya itu hal yang biasa ketika kita bisa menguasai ide kita. Kayak gitu. Jadi kuncinya ya pahamin idenya, dalemin, kritisi sendiri. Apa kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Misal lagi pitching nih, kita urutan ke-6 kan. Urutan 1, 2, 3 udah pitching. Kita tahu nih pertanyaannya apa aja. Coba tanya pertanyaannya itu lempar ke tip atau ke ide yang kamu buat.
Dan apakah dengan pertanyaan tersebut aku bisa jawab? Nah, kalau nggak bisa, persiapkan saat itu juga langsung riset gitu. Apalagi misalnya kita bawa teks gitu, itu biasanya menjadi nilai kurangnya juga. Tuh, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya lagi belajar itu nggak apa, coba improve terus aja. Karena aku dulu basically juga awal-awal masih improve. Jadi learning by doing aja sih sebenarnya. Oke, keren banget nih tips-tips dari Mas Iyo untuk menghadapi sesi presentasi dan Q&A-nya sekaligus nih. Dan Mas Iyo tadi sempat nyebutin AI Mas ya. Nah, kalau semisal nih kita memanfaatkan AI untuk mencari sebuah ide ataupun membuat proposalnya, itu apakah boleh Mas? Sebenarnya itu lebih ke buat riset aja sih, kayak gitu. Karena kadang ada hal-hal yang kita notice, tapi AI itu notice karena wawasan dia itu, kalau aku merasa, jauh di atas aku. Oke. Jadi karena dia biasanya pengetahuannya itu kompleks. Oke lah, biasanya aku menguasai di teknologi, aku menguasai di bidang kesehatan. Nah, tapi ada permasalahan-permasalahan yang ternyata itu ada peluang buat kita angkat di sana. Jadi biasanya aku carinya tuh problem-problem yang belum aku notice gitu. Jadi misal kita udah punya satu problem yang besar, Ya. nah coba kuliti ketika AI ini bisa membantu buat menemukan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya jarang orang notice. Oke. Tuh, jadi AI ini juga sebenarnya membantu. Banget. Gitu. Benar. Karena kalau biasanya aku closing tuh pakainya gini. Teknologi hebat bukan yang menggantikan manusia, tetapi yang membantu manusia untuk terus tumbuh dan berkembang. Oke, keren banget nih Mas Iyo. Jadi emang AI itu sebenarnya bukan sejatinya menjadi musuh kita, tapi bagaimana kita memanfaatkan dia sebagai teman kita untuk terus tumbuh. Gitu. Oke, jadi kita harus manfaatin teknologi-teknologi yang ada. Bener. Oke, itu ya teman-teman semua yang pengen terjun ke dunia BBC. Nah, tadi kita ngomongin masalah teknisnya, Mas. Kita belum masalah non teknisnya itu belum kita spill. Nah, menurut Mas Iyo nih, ada nggak sih hal-hal non teknis yang menurut Mas Iyo itu penting dan berpengaruh besar di sesi awal hingga akhir, yang mungkin banyak orang atau peserta lain itu nggak consider akan hal ini gitu? Oke. Kalau non teknis pasti yang pertama mental ya. Oke. Terus yang kedua itu kebiasaan buat kita berbicara. Siap. Nah, karena basically ketika kita presentasi itu sebenarnya kita sedang bercerita, menceritakan apa yang sedang kita buat ke penonton, ke dewan juri, ke panitia dan sebagainya. Jadi ketika kita punya public speaking yang bagus juga, itu sebuah modal. Dan yang ketiga itu sebenarnya ngeles. Oke. Pintar ngeles, karena kalau Q&A itu nanti pasti ada pertanyaan yang sebelumnya belum pernah terpikirkan sama kita. Iya. Nah, di situ bisa kan karena kita harus bisa itu ya, mendefend yang dipermasalahkan sama juri. Nah, mau nggak mau kita harus pintar ngeles nih. Oke. Jadi selain punya mental yang bagus, punya kemampuan public speaking, kita juga harus pintar ngeles. Jadi gimana cara kita bisa mendefend dari pertanyaan juri tersebut? Karena kan ada kayak biasanya kalau kita dapat juri investor atau mereka yang udah lama di dunia bisnis, itu tuh ketika kita ada satu hal kecil yang sebenarnya itu nggak logis, itu pasti bakal dibully di sana. Oke. Nah, aku dulu pernah lomba itu, karena itu hal yang baru juga, aku belum tahu di sana. Jurinya kebetulan dari investor semua Oke. dan udah pengalaman lama di bidang bisnis. Kebetulan aku pernah jawab, waktu itu aku jawab A bla 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 bla, terus jurinya bilang gini, saya sebenarnya udah tahu kamu bakal jawab kayak gitu. Jadi ngelesnya ini juga harus lebih pintar loh. Oke. Dan tektokan juga sama teman-teman setimnya. Karena misal aku udah pembelaan ke ide kita, terus orang B-nya ngerasa kayaknya logis juga deh jawaban dari juri. Terus nanti dari teman-temanmu yang satunya jawab kayak, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir benar juga ya Pak ya. Nah, itu percuma teman-temanmu udah nge-defend ide yang kamu buat, tapi ada satu orang yang kayak kurang tektokan. Oke. Gitu. Jadi nanti buat ketika kita mendefend ketika Q&A itu nanti jadi sebuah penilaian yang minus. Oke. Karena kurang koordinasi di sana. Ada dua sudut pandang. Benar. Jadi kalau Q&A itu mau nggak mau emang kita harus mendefend ide kita. Nah, itu biasanya kita harus menyamakan persepsi. Dengan cara apa? Yaitu latihan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau pertanyaannya kayak gini, kita jawabnya ke arah sana. Pertanyaannya kayak gini, kita jawab ke arah sana. Kalau enggak, tentuin. Semisal nanti pertanyaannya di bidang ini, yang bakal jawab duluan siapa? Biar nggak ada mispersepsi. Jadi, orang pertama itu biasanya buat patokan. Kalau semisal dia udah mengarah ke sana, teman-teman yang lain itu support aja. Semisal ada nilai kekompakan tim. Ya. Nah, itu nanti biasanya dinilai kayak jawab Q&A itu 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Nah, ketika 1 orang doang, nanti kekompakan timnya itu biasanya berkurang. Biasanya aku ngakalinya, orang pertama dia yang menjelaskan lebih jauh. Nah, orang kedua dan ketiga ini hanya ngevalidasi jawaban. Oke.
Nah, sebenarnya ini tuh juga bisa menjadi sebuah tips juga. Jadi semisal orang kedua dan ketiganya ini nggak tahu tentang apa yang sedang dibahas, dia cukup memvalidasi jawaban temannya. Jadi semisal ada pertanyaan gitu, kenapa kamu mengangkat permasalahan ini? Nah, semisal Amirul jawab kayak kebetulan ini relate di daerah saya. Di daerah saya tuh saya permasalahannya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, nanti aku bisa memvalidasi idemu. Nah, kebetulan benar sekali Pak, ya, seperti yang diucapkan oleh rekan saya, karena waktu itu kita sempat riset bersama ke daerah sana, dan ternyata permasalahan-permasalahan tersebut tuh emang belum ada jawabannya sampai sekarang. Dan sampai sekarang ini tuh masih menjadi sebuah permasalahan yang masih terus bergelantungan di daerah tersebut. Nah, mau nggak mau kita harus menghadirkan sebuah solusi. Solusinya apa? Solusinya ini. Ini kan nggak ada jawaban teknis ya? Iya. Jawaban general semua. Ya ini sebenarnya lebih ke support aja. Oke. Jadi kayak benar-benar, oh teman yang kamu jawab ini tuh nggak berdasarkan asumsi dia aja, tapi benar-benar dari tim-timnya itu udah melakukan hal yang sama. Jadi kita punya satu pandangan, kita punya satu visi. Jadi nanti ketika dipandang juri, oh ini tim tuh punya kekompakan yang bagus, punya riset yang bagus. Ternyata mereka kerjainnya bareng gitu. Karena biasanya kalau kita misal lomba nih, satunya anak ID, satunya anak pendidikan, satunya anak visipol. Kita membawakan teknologi, mau nggak mau kan yang ngerti kita doang. Iya. Nah, ketika kita sebagai orang teknologi, mau nggak mau yang lain itu membantu memvalidasi aja. Jadi semisal memang ada keterbatasan kayak hal yang belum dipelajari sama teman-teman kita tentang non teknis itu mereka sebenarnya bisa sifatnya ngevalidasi aja. Jadi kayak meskipun kita bukan backgroundnya orang IT, kita juga bisa ngevalidasi ide. Jadi karena beberapa kali juga ketika kita lagi di Q&A itu ada juri yang mempertanyakan kayak background pendidikan kalian apa? Oke. Pernah kemarin itu membawain teknologi, tapi tiga-tiganya bukan dari orang IT. Terus jawabannya ketika ditanya gimana cara kalian mengimplementasikan, nah mereka pasti jawabnya nanti kita bakal hire orang IT. Oke. Nah itu kan sebenarnya jawaban yang sangat template ya. Iya. Nah tapi itu sebenarnya bisa di-adjust lagi. Kayak gini, aku pernah membawakan ide di bidang kesehatan. Iya. Terus aku ditanya, kalian itu backgroundnya apa? Kita tiga-tiganya sistem informasi, kok kalian berani membawakan di bidang kesehatan? Aku jawab, kebetulan saudara saya atau keluarga saya atau rekan saya itu orang kesehatan. Nah jadi sebenarnya kita bisa mengaitkan saudara orang-orang di sekitar kita itu buat membantu itu. Jadi kayak bukan, oh nanti kita bakal hire consulting, kita bakal hire psikolog gitu. Kan itu jawabannya sangat template, tapi beda kalau kita mengaitkan dengan orang-orang yang sudah kita kenal. Jadi kayak kebetulan kemarin saya sudah sempat tanya ke saudara saya yang di bidang kesehatan, dan saya sudah sempat menanyakan tentang permasalahan ini. Ketika saya membawakan jelasan ini ternyata oke. Dan beliau juga bersedia buat membantu nanti misal saya ada pertanyaan atau butuh dukungan teknis atau non teknis. Nah itu kan lebih dalam lagi. Iya. Jadi juri-juri itu melihat, oh ternyata orang ini tuh udah riset jauh meskipun bukan dari background kayak gitu sih kurang lebih. Oke, itu dari sisi non teknis yang mungkin harus diperhatikan bagi teman-teman yang mau terjun ke dunia BBC. Nah, terakhir nih Mas, teman-teman yang nonton ini pasti pengen banget berprestasi kayak Mas Yok dan pengen banget jalannya itu lewat BBC. Tapi takut memulainya. Nah, menurut Mas Yok, ada nggak sih saran bagi teman-teman yang pengen join BBC, tapi nanti mereka itu takut entah itu dari idenya atau takut gagal. Nah, menurut Mas Yok gimana? Nah, aku dulu tadi aku sempat bercerita sedikit ya bahwa aku pertama kali juara itu setelah 17 kali gagal. Oke. Itu include PKN, P2M, B dan sebagainya. Oh. Nah, akhirnya aku menemukan sebuah pepatah dan kayaknya ini juga terjadi di orang-orang sekitarku. Itu siapapun bisa jadi apapun. Oke. Nah, dari situ kayak aku ngerasa, oh misal aku belum menerima hasilnya, berarti aku kurang try hard aja sebenarnya. Aku kurang mengeksplor lebih jauh aja sebenarnya. Karena kalau di kompetisi itu kan kita emang butuh adjustment ya. Betul. Jadi misal kita lagi menekuni di bidang bisnis itu kan emang lumayan kompleks. Betul. Nah kita butuh banyak banget masukan dan saran dari berbagai sudut pandang tentang bidang-bidang tersebut. Nah kalau berbicara gagal itu menurutku nggak apa-apa, itu jadikan pembelajaran aja. Kita hanya perlu bersyukur ketika kita berhasil, dan kita hanya perlu belajar lagi ketika kita gagal. Nah gagal ini jangan dijadikan sebagai kayak, oh ketika aku udah gagal nih berarti aku perlu berhenti. Nah sebenarnya kita gagal itu sebenarnya kita perlu buat belajar lagi, karena nggak semua orang itu punya start yang sama dengan kita.
Nah, kayak misal contohnya Amirul udah ikut lomba dari semester 1. Nah, aku dulu baru ikut lomba itu dari semester 4. Nah, kita punya start yang berbeda. Ketika aku lihat Amirul lebih dulu berprestasi, ternyata jalan yang kita punya itu berbeda. Kita punya start yang berbeda. Jadi sebenarnya nggak masalah kita tuh pasti punya jalannya masing-masing gitu. Dan ketika kita bukan punya passion di bisnis, itu jangan dipaksakan juga. Karena misal udah nyoba 20 kali terus nanti stressful, burnout dan sebagainya, depresi, nanti kayak semua yang aku lakukan sia-sia. Nah, ketika awal-awal itu coba cari tahu dulu minatnya teman-teman di mana, apakah punya passion di bidang bisnis. Kalau misal mau mencoba ya silahkan. Tapi kalau misal nggak punya, jangan dipaksakan juga. Mungkin teman-teman punya ketertarikan lain di kepenulisan, bisa ikut LKTI, IC, misal jago ngomong juga bisa ikut debat atau lomba puisi, cerpen, pidato dan yang lainnya. Jadi ketika kita berbicara suatu hal yang ingin kita terjun ke dalamnya, itu banyak sekali opsinya. Jadi coba gali minat teman-teman di mana. Karena aku dulu memilih bisnis plan karena aku dari kecil itu sempat jualan. Aku dari SMP udah sempat jualan jadi reseller, tahu duit kayak wah, kalau berbisnis ini duitnya gede ya. Terus dari situ kayak oh ya udah, aku kayaknya ada passion di sini. Tuh, jadi aku coba dalami di sana karena ketika berbicara bisnis itu menurutku suatu hal yang menarik. Karena mau nggak mau dia harus adjust ke perubahan waktu, zaman, teknologi, culture orang-orang seperti apa. Sekarang kalau aku lihat, misal kita punya 2 aplikasi. Kita punya satu fungsionalitasnya tinggi. Satunya ini sebenarnya enggak, tapi dia tuh bisa meningkatkan daya tarik dengan kefomoan orang-orang. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kunci juga dalam bisnis. Kayak misal aku sama Amirul punya perusahaan sendiri-sendiri nih. Nah, Amirul ini segmentasinya orang-orang dewasa. Kayak dari umur 40 ke atas. Gitu, misal di bidang herbal. Nah, aku ini punya bisnis di bidang mainan lucu-lucuan. Target segmentasiku adalah 15 sampai 35. Nah, ketika kita punya target di situ, terus nah ini kan gimana cara kita nge-reach out juga. Nah, kalau mempelajari behavior customer zaman sekarang, dia tuh punya tingkat kefomoan yang tinggi. Ketika kita punya produk, terus kita punya 10 calon customer nih, paling gak setengah dari mereka tuh ngerasa kayak ih, produk ini tuh lucu, produk ini tuh bagus, produk ini tuh menarik gitu kan. Kayak ini nanti bisa meningkatkan moodku ketika melakukan apa. Nah, itu nanti daya tarik selanjutnya itu bakal bagus. Jadi tapi ini menyesuaikan dengan customer segmennya juga. Kalau misal dari 15 sampai 35, berarti kita harus melakukan pendekatan salah satunya seperti itu. Kalau misal Amirul targetnya 40 ke atas, berarti word of mouth atau mulut ke mulut pemasaran itu sangat penting. Karena nggak semua orang tua itu punya kebiasaan bermain sosial media sama seperti kita. Gitu. Karena misal kita kayak main sosmed, scroll TikTok satu hari bisa 10 sampai 15 jam. Kebanyakan ya. Nah, tapi nggak semua orang tua itu kan bisa main kayak gitu juga. Nah, itu perlu kita adjust juga. Jadi gitu sih, jangan yang penting kalau ketika ikut kompetisi jangan takut buat gagal, dan ketika mencoba pertama itu jangan set standar yang tinggi. Kesalahanku pertama ikut lomba, aku set standar yang pengen aku capai itu terlalu tinggi. Aku lagi pertama first time presentasi offline, aku pengen juara 1. Ternyata realitanya waktu aku presentasi gugup. Aku nafas saya masuk ke mic. jadi kita punya ekspektasi yang tinggi, tapi hasilnya kita mau sendiri. Tapi beda ketika kita punya ekspektasi kayak udah aku lepas, aku di sini fokus belajar, aku cuma pengen improve aja. Pasti kita pembawaannya jauh lebih santai. Karena kita nggak ada pressure dari diri kita sendiri. Kayak gitu. Jadi kalau memulai itu kuncinya gitu, jangan takut buat gagal, jangan set standar yang terlalu tinggi, karena basically kalau baru pertama kita fokusnya adalah belajar. Kalau juara ya sudah rezekinya teman-teman. Jadi ketika teman-teman juga sudah mempersiapkan secara matang pun, misal emang di awal emang disuruh belajar dulu, itu jangan gampang menyerah juga. Gitu, siapa tahu nanti teman-teman bisa mencapainya di lomba yang ke-10, ke-7, ke-12 dan sebagainya. Karena basically kita punya anak tangganya masing-masing. Misal perjalananku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buat ke angka 10. Tapi ternyata Amirul punya jalur yang lebih cepat, 1, 3, 7, 10. Nah, itu kan kita punya jalur yang berbeda-beda. Jadi jangan juga jangan juga membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena semua punya proses dan background-nya masing-masing. Kurang lebih kayak gitu sih yang Oke, itulah pesan-pesan dari Mas Ion nih. Jadi
teman-teman yang mau langsung terjun ke dunia BTC jangan takut gagal ya Mas. Benar. Siapapun bisa jadi apapun. Asik. Oke. Nah, kita udah bahas dari sisi teknisnya, non teknisnya, dan semua hal mulai dari awal kita membahas tentang memilih tim, terus sampai akhirnya kita membahas tentang gimana itu sesi presentasi, sesi Q&A, dan banyak banget hal yang kita bahas nih teman-teman. Dan terima kasih nih kepada Mas Iyo yang udah Kembali. berbagi semua ilmunya dan strateginya yang mungkin cukup rahasia bagi Mas Iyo dan tim. Benar. Kayak karena kebetulan dari sini aku udah gak lupa lagi, jadi gak Oke. apa-apa ya semua. Yang semua apa atau batasannya. Oke. Dan aku harapin teman-teman nggak takut gitu untuk join ke BTC atau terjun langsung ke dunia lomba business plan competition. Nah, buat sobat info nih, jangan lupa untuk terus ikutin episode kita berikutnya. Klik like dan subscribe channel YouTube kita biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel YouTube kita. Dan kalau kalian suka dengan episode kita kali ini, boleh banget nih dibagikan ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke orang-orang terdekat kalian, agar semakin banyak orang yang menerima manfaat dari video kita kali ini. Dan sampai ketemu lagi di Informative Voice episode berikutnya. Aku Amirul dan Mas Iyo, signing out and bye-bye.